program machine learning untuk pendeteksi jenis gangguan pada jaringan fiber optik oleh Frankie Christian, Rosarindo Haryanja. Selamat menyaksikan. Baiklah, perkenalkan nama saya Rosarindo dan teman saya Frankie Christian. Sini kami akan menjelaskan hasil perancangan AI kami, yang mana judul atau tema yang kami ambil yaitu program machine learning untuk pendeteksi jenis gangguan pada jaringan fiber optik. Yang mana program AI kami ini bertujuan untuk menentukan jenis-jenis gangguan yang terjadi pada fiber optik dengan memasukkan beberapa parameter. Adapun parameter yang kami ambil yaitu yang pertama itu ada optical power dalam satuan dBm, ada bandwidth dalam satuan GHz, ada redaman dalam satuan dB, panjang gelombang dalam satuan nanometer. Adapun jenis gangguan yang dihasilkan dari kita memasukkan parameter ini yaitu ada beberapa. Yang pertama, modem rusak, ada alamat dari kode autotensi tak sesuai, ada DNS atau proxy, ada fast connector rusak, dan ada juga kabel UTP LAN rusak, kebending, konfigurasi setting hilang. Data yang kami ambil, dataset yang kami gunakan itu pada program ini yaitu ada 1001 data, yang mana ketika kita memasukkan beberapa dari parameter ini, nanti AI yang kami buat ini akan mendeteksi jenis gangguan yang terjadi pada jaringan fiber optik yang kami buat. Selanjutnya teman saya Frankie Christian akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari sistem program AI kami ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari program kecerdasan buatan kami atau AI kami. Jadi di sini itu kami dataset yang kami gunakan tadi itu adalah dataset buatan atau dummy dataset, dikarenakan dataset yang kami cari itu tidak ada, atau dataset yang tersedia itu tidak ada di sumbernya, di segala sumber kami sudah mencari. Jadi kami memilih opsi untuk menggunakan dataset buatan atau dummy data. Di sini ada 1001 data. Jadi untuk algoritmanya kami menggunakan algoritma yaitu ANN atau Artificial Neural Network, di mana ANN ini adalah model komputasi yang terinspirasi untuk dan terstruktur dari jaringan saraf biologis manusia, terdiri dari neuron atau node yang saling terhubung. Jadi ANN ini sendiri dapat memproses informasi, mengidentifikasi pola, dan membuat keputusan, serta melakukan prediksi. ANN digunakan dalam berbagai aplikasi kecerdasan buatan, termasuk pada pengenalan gambar, pemrosesan bahan alami, dan prediksi data. Training ANN melibatkan proses penyesuaian bobot dan bias di antara neuron untuk meningkatkan kemampuan model dalam memahami dan memproses data. Jadi pada program AI kami kali ini, Artificial Neural Network itu digunakan untuk memprediksi data. Jadi data yang diprediksi itu berdasarkan dataset tadi, dan yang diprediksi itu adalah jenis-jenis gangguannya. Berikut adalah programnya. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman Python dengan menggunakan editor atau tempatnya yaitu pada Google Colab. Di sini ada beberapa bagian-bagian. Yang pertama itu yang digunakan yaitu program untuk menginstal atau mengimpor library yang kami butuhkan. Yang pertama itu kami menggunakan Pandas. Yang selanjutnya itu ada library TestSplit. Yang selanjutnya ada SPG, ada Accuracy Score, dan ada Classification Report. Dan yang terakhir itu ada Standard Scalar. Dan di sini selanjutnya itu ada program untuk membaca data set atau data yang sudah yang akan kami gunakan tadi. Dan selanjutnya pada program selanjutnya akan digunakan yaitu untuk memisahkan variabel atau fitur dan label. Di sini pada variabel X-nya itu yang kami masukkan adalah 4 parameter yang kami gunakan, yaitu optical power, bandwidth, redaman, panjang gelombang. Sedangkan Y atau targetnya yaitu jenis gangguannya.
Di sini kami juga menggunakan akurasi score. Dan pada bagian pertama ini akan kita coba running terlebih dahulu. Jika hasil datanya berhasil di running atau data tersebut berhasil dibaca dan dilakukan prediksi, maka akan muncul hasil report seperti berikut. Jadi yang muncul itu pengklasifikasiannya. Setelah itu pada bagian selanjutnya adalah new data. Jadi new data ini berfungsi untuk kita memasukkan parameter-parameter yang kita gunakan berdasarkan dataset tadi. Jadi untuk contohnya di sini kami menggunakan optical powernya itu 24,31 dBm dan bandwidthnya itu sebesar 10,7 GHz, redamannya itu ada 3,1 desibel dan panjang gelombangnya itu 1896 neuron nm. Dan setelah kita masukkan parameter tersebut, maka akan dibuat data frame berdasarkan variabel angkanya tadi. Selanjutnya kita akan coba running apakah ada terjadi error pada program ini. Jika berhasil, maka kita akan selanjutnya ke tahap terakhir, yaitu melakukan prediksi predicted label berdasarkan model data yang di atas tadi. Jadi pada menu prediksi ini akan ditampilkan variabel angkanya yang diprediksi tersebut dan akan langsung menampilkan apa jenis gangguannya berdasarkan parameter yang sudah kita masukkan pada new data di atas tadi. Jadi berdasarkan tadi akan kita coba running. Nah, didapatkan dan di hasil outputnya itu akan dimunculkan kembali seberapa besar optical powernya, bandwidthnya, redamannya, panjang gelombangnya, dan langsung munculkan apa jenis gangguan yang terjadi. Di sini jenis gangguannya itu adalah kebending atau kabel fiber optik, yaitu terjadi bending. Dan kita coba untuk memasukkan variabel atau parameter yang lainnya. Baik, di sini untuk uji coba kedua kami menggunakan optical power sebesar 17 dBm dan bandwidth sebesar 5,13 GHz, redaman sebesar 0,7 desibel dan panjang gelombang sebesar 1,1755. Dan untuk hasil prediksinya dapat kita lihat. Ditampilkan kembali besaran optical power, bandwidth dan redaman serta panjang gelombangnya, dan prediksi jenis gangguannya yang muncul yaitu adaptor atau modem rusak. Mungkin hanya sekian yang dapat kami sampaikan berdasarkan program machine learning untuk deteksi kerusakan atau jenis gangguan pada jaringan serat optik. Mungkin program ini masih banyak kekurangan atau masih banyak yang belum sempurna, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami, Frankie Christian dan Rosarindo Harianja, kami ucapkan terima kasih. Thanks for watching.